Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ardiles Infinity Vanguard Pro. Throw away the city lights, throw away the cars. Give me a clear night underneath all the stars. I don't want no concrete jungles, no suburbia. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar, where the palm trees dance and sway. So run with me. If we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? Terima kasih banyak buat Ardiles yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar gak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita akan ngebahas racing shoes dari Ardiles. Sebenarnya udah pernah ya, tapi bukan Vanguard Pro. Kalau kalian perhatikan ini tuh mirip banget sama yang namanya Sense Pro. Dan itu termasuk racing shoes lokal yang bisa dibilang sangat worth it karena ya kualitasnya, tapi dibandingkan dengan harganya sepatu racing shoes termurah di dunia bahkan ya luar biasa sih sepatu tersebut. Dan apakah Vanguard Pro ini yang secara fisik mirip-mirip? Apakah sepatu yang sama atau seperti apa? Ya langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 250-an lebih sedikit, yang mana itu masuk kategori sepatu lari yang standar atau nggak ringan. Karena kalau di bawah 250 gram sebenarnya hampir ringan lah ya. Kalau di bawah 250 gram baru saya kategorikan sepatu yang ringan, tapi nggak berat juga. Karena kalau di atas 300 gram baru saya kategorikan sepatu lari yang berat. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri ini perbedaan yang paling signifikan dibandingkan dengan Sense Pro. Dan jujur aja saya jauh lebih seneng upper yang ada di Vanguard Pro ini. Jadi mulai dari warnanya dan desainnya aja udah jauh berbeda ya. Kalau Sense Pro itu kayak klasik gitu ya, kayak desain tua banget gitu loh, kayak nggak kekinian. Tapi kalau Vanguard Pro ini mulai dari warnanya, desainnya tuh keren banget sih. Jadi secara looks ini way much better dibandingkan dengan Sense Pro. Kemudian bahan yang dipakai sebenarnya sama, yaitu nano mesh. Cuman nano mesh-nya yang ada di Vanguard Pro ini lebih breathable, lebih bagus sirkulasinya karena ya bolong-bolongnya atau bahan yang dipakai itu lebih berongga gitu ya. Jadi sirkulasi udara yang ada di dalam sepatu ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Sense Pro. Meskipun Sense Pro nggak bisa dibilang panas, tapi kalau ini breathable. Jadi ya lebih tahan lama aja kita berada di dalam sepatu ini karena suhunya harusnya lebih rendah gitu ya. Harusnya lebih dingin di sepatu Vanguard Pro ini. Selain itu untuk bahan yang dipakai juga termasuk fleksibel. Pertama kali kaki saya masuk sepatu ini juga nyaman uppernya. Kemudian uppernya ini juga bisa dibilang apa ya, akhir-akhir ini banyak sepatu racing yang nggak memeluk kaki kita secara maksimal gitu ya. Sense Pro kemudian Vanguard Pro itu sepatu racing yang bisa memeluk kaki kita itu dengan sangat baik dan di semua bagian. Jadi kayak apa ya, kaki kita itu benar-benar tercover semuanya, tersentuh dengan baik tapi tidak berlebihan, nggak sampai kerasa sempit juga ya. Jadi kayak ya racing fit lah istilahnya, cuman nggak yang sempit banget gitu. Kalau racing fit yang dulu pernah saya rasain tuh kayak aduh kaki itu sama sekali nggak bisa bergerak, tapi sepatu ini masih bisa bergerak dan apa ya, kayak relax tapi tetap enak kalau dipakai kenceng. Karena pada saat kita kenceng itu butuh sepatu yang upper fitnya agak nempel sama kaki kita. Selain itu untuk toe boxnya sendiri
Ini termasuk netral, nggak yang sempit tapi nggak yang lebar banget. Jadi kaki saya jari saya itu masih bisa bergerak dengan baik di dalamnya, rileks, nggak ada nggak yang sampai kakinya harus rapat begini, jari-jarinya itu kayak nggak nyaman sama sekali, tidak ada feel yang seperti itu. Jadi toe box-nya masih netral aja lah. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya sangat simple. Ini mirip banget sama Sense Pro dan hole-hole-nya sini normal. Sudah ada runner's knot-nya. Tali sepatu yang dipakai juga lebar, pipih. Cuman memang bahan yang dipakai nggak yang keset banget gitu ya. Dan di pemakaian pertama saya sempat copot tali sepatunya, tapi sebenarnya karena saya nali sepatunya juga nggak kenceng-kenceng amat. Kemudian ya memang nggak yang sespesial itu sih untuk tali sepatunya. Mungkin perlu di-upgrade untuk bahan yang dipakai di tali sepatunya. Meskipun kalau secara fisik udah pas sih. Lebar, pipih, jadi harusnya mantep. Cuman mungkin bisa dikecilin dikit ya. Mengurangi berat sepatunya. Walaupun pengaruhnya pasti sedikit sih. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya ini enak banget dibandingkan dengan Sense Pro, jauh upgrade ya. Jadi dia itu jauh lebih nyaman. Kemudian ujungnya ini juga lembut. Jadi pas bersentuhan dengan kaki saya itu sama sekali nggak ada protes, nyaman, lembut lah pokoknya. Nggak ada rasa dorong, ganjel, sama sekali nggak ada. Kemudian dia ada padding-paddingnya sedikit, jadi bukan polosan gitu, tapi nggak semua bagian ya. Jadi kayak di bagian-bagian tertentu aja, yang mana itu bikin dia nggak banyak bergerak di atas di atas kaki kita. Karena sinkronisasi dengan tali sepatunya juga pas ditempel, jadi nggak banyak space yang bisa dia gunakan untuk bergerak ya. Karena kalau tang atau lidah sepatunya gerak-gerak tuh nggak bakal enak sih. Ini lumayan stay di tempatnya, saya nggak ada problem di pemakaian pertama. Lanjut ke collarnya. Collarnya sendiri walaupun ini racing shoes tapi nggak yang seminimalis itu. Jadi masih ada paddingnya sedikit di sini. Paddingnya lumayan sih untuk kategori racing shoes ya. Biasanya racing shoes bahkan nggak ada paddingnya sama sekali, tapi masih dikasih padding yang kenyamanannya cukup. Saya masih bisa merasakan nyaman dan kayak nggak sampai mengganggu dan juga nggak sampai licin juga. Kadang kalau paddingnya kebanyakan bisa licin, tapi kalau kesedikitan juga kenyamanannya kurang. Jadi di Vanguard Pro ini pas banget sih menurut saya volume padding yang dikasih oleh Ardiles kepada kita. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri di sini ada struktur ya di dalamnya sini, yang mana strukturnya itu tugasnya untuk gigit, dan di pemakaian pertama saya sama sekali tidak ada masalah. Menggigit tumit saya banget dan nggak ada perasaan akan keangkat di bagian tumit saya, karena kalau heel slip atau keangkat-angkat itu bakal nggak nyaman banget, apalagi racing shoes. Kita butuh yang bener-bener maksimal gitu loh upper fitnya, karena kalau banyak goyangan itu nggak akan bisa nyaman, apalagi dipakai untuk jarak jauh, kecepatan tinggi. Kita butuh yang bener-bener yakin gitu ya untuk gigitan daripada heel counternya, dan di pemakaian pertama juga bekerja dengan sangat baik. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ini masih sama yang dipakai oleh seri sebelumnya, yaitu Sense Pro. Dia pakainya nanofoam, yang mana nanofoamnya ini karakternya lebih ke responsif ya, karena memang racing shoes kita butuh respon. Jadi bukan yang sekedar empuknya atau softnya aja, karena setelah saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka sekitar 30-an, yang mana itu menandakan ya dia nggak soft-soft banget, tapi nggak bisa dibilang keras juga. Tapi kalau feel right dari foamnya atau midsole-nya sendiri itu bener-bener bisa memberikan kalau kita gas, kalau kita keep up the pace gitu, larinya kencengin dikit aja, foamnya ini benar-benar bisa mendukung, jadi nggak energy loss sama sekali. Jadi bounce back-nya itu benar-benar menurut saya sesuai dengan ya yang kita butuhkan pada saat kita racing shoes gitu loh. Jadi foamnya saya rasa benar-benar sesuai kalau memang dipakai untuk race day. Dan dia nggak terlalu tinggi ya, stucknya cukup pendek, jadi ground contact-nya masih terasa, tanahnya itu masih terasa, nggak yang benar-benar. Kadang kan ada tuh foam yang atau midsole yang tinggi banget sehingga ground contact-nya itu hampir nggak kerasa. Kalau sepatu ini masih kerasa. Keuntungannya adalah pada saat dipakai untuk belokan, jarak pendek itu lebih responsif ya, lebih
lebih stabil juga. Jadi pada saat belokan nggak banyak energy loss atau ankle-nya juga aman gitu loh. Kalau terlalu empuk, banyak goyangan, dia akan nggak stabil dan itu bisa berbahaya juga sama ankle kita kalau kita memaksakan kecepatan yang tinggi. Tapi kalau mau aman ya dikurangi kecepatannya. Jadi nggak efisien untuk jarak pendek atau yang banyak belokannya. Tapi kalau sepatu ini sangat stabil karena memang stucknya pendek dan dia nggak yang terlalu soft banget, jadi nggak limbung sepatunya pada saat dipakai untuk belokan. Dan jangan lupa bahwa di dalamnya sini sudah ada carbon plate-nya, dan carbon plate-nya itu full length ya, dari depan sampai ke belakang. Carbon plate-nya itu karakternya ini enak banget sih. Karakternya itu nggak yang keras banget, nggak yang rigid banget. Energy return-nya itu nggak yang super instan, tapi lebih ke ada feel pada saat kita strike ke tanah itu ada feel ngekompresnya dulu, kemudian dekompresnya kembali. Jadi kayak kan dia pasti melengkungin ya. Ada feel lurusnya dulu, kemudian dia ngelengkung balik yang memberikan energi kembali kepada kaki kita sehingga pada saat melangkah itu kayak ada dorongan. Jadi ngebet nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi carbon plate itu biasanya susah banget ditekuk, tapi ini termasuk masih bisa ditekuk, tapi pas baliknya tuh itu kenceng banget ini. Jadi termasuk apa ya, carbon plate yang bisa fleksibel gitu ya. Jadi energy return-nya tetap terasa gede, cuman ada proses ngeloadingnya ini lebih mudah juga keuntungannya. Keuntungannya pemula akan lebih mudah bisa memanfaatkan carbon plate-nya, tapi energy return-nya tidak akan sebesar yang kaku banget atau rigid banget. Kalau yang rigid banget tuh biasanya energy return yang diberikan itu akan lebih gede, cuman nggak semuanya bisa memanfaatkan. Harus yang pace agak tinggi baru bisa memanfaatkan performa daripada carbon plate-nya. Jadi keuntungan plus minus sih. Jadi ada yang plus, ada juga yang minusnya dari carbon plate yang bisa dibilang agak fleksibel. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya yang warna-warni ini rubbernya ya. Jadi rubbernya itu kayak transparan gitu. Bukan translucent sih ya, transparan mungkin ya. Cukup banyak mulai dari depan sampai belakang, hampir full coverage sih menurut saya. Karena kalau racing shoes biasanya agak minimalis rubbernya, dan ini rubbernya juga bisa dibilang kalau pengalaman saya di Sense Pro termasuk lumayan awet gitu ya kalau dibandingkan dengan racing shoes yang lainnya. Dan performanya kalau kemarin saya cobain di aspal sama sekali nggak ada protes, gripnya mantep, traksinya bagus. Tapi saya cobanya hanya di aspal biasa aja, bukan aspal basah atau hujan atau tanah ataupun pasir ya. Yang jelas di aspal biasa mantep banget, bahkan dibelokan juga masih gigit banget. Jadi sama sekali merasa apa ya, tidak ada perasaan khawatir akan slip gitu kalau menggunakan outsole sepatu ini. Ya bekerjanya di pemakaian pertama masih mantep banget sih. Vanguard Pro ini termasuk entry level ya kalau mau racing shoes. Tapi fiturnya sebenarnya saya nggak bisa bilang entry level karena lumayan bisa bersaing. Mungkin kalau di internasional tier 3, tier 4 lah ya masih masuk. Yang jelas masih sangat diperhitungkan. Kemampuannya saya rasa masih bisa bersaing dengan sepatu-sepatu lari brand besar gitu. Meskipun beratnya yang mungkin harus jadi PR. Harus di bawah 250 atau kalau bisa ditekan lagi jadi di bawah 230-an gitu. Akan lebih maksimal lagi karena racing shoes kita butuh sepatu lari yang ringan banget. Tapi kalau dibandingkan dengan harganya, dengan kualitas yang seperti ini, nggak masuk akal. Sepatu carbon plate, tapi harganya segitu, itu Adidas apa nggak rugi ya? Kayak terlalu murah gitu loh. Jadi memang kualitasnya menurut saya luar biasa. Sepatu lari racing dengan fitur carbon plate yang termurah di dunia bahkan, atau mungkin ada yang lebih murah, mungkin teman-teman tahu bisa share di kolom komentar aja. Tapi satu hal yang saya bingung, ini kan mirip banget sama Sense Pro ya, dan Adidas sudah punya line up yang namanya Sense Pro untuk kategori racing shoes-nya. Dan untuk Vanguard Pro ini sebenarnya sama racing shoes-nya, tapi nggak membedakan karakternya secara signifikan. Sama, intinya sepatu yang mirip. Kenapa nggak dinamai dengan Sense Pro 2 atau mungkin Sense Pro 1.2 atau Sense Pro dengan versi warna yang berbeda aja begitu ya misalnya. Tapi tetap dengan line up yang berbeda. Ini yang saya agak bingung. Kenapa harus ada Vanguard Pro? Jadi orang bakal bingung nih kalau nyari racing shoes Vanguard Pro atau Sense Pro. Ya mending disatukan aja namanya, tapi mungkin akhirannya aja yang berbeda. Jadi
saya sebagai pelari akan tahu ke depan kalau mau racing shoes dari Ardiles ya nama itu yang kita sebut, nggak usah berbeda-beda gitu ya untuk line up sepatunya. Mungkin itu saja yang bisa saya share pengalaman pertama menggunakan Vanguard Pro dari Ardiles, tapi balik lagi itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju, kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.